Selamat pagi, anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Dibuka bukunya ya di pembelajaran 2. Anak-anak di lingkungan rumah Nina sangat kompak. Mereka suka melakukan kegiatan bersama. Minggu ini mereka akan mengikuti pawai pakaian adat untuk memperingati Hari Anak. Nah, itu ya. Ayo bacalah percakapan Nina dan Deli berikut. Pada percakapan berikut terdapat kalimat ajakan. Coba garis bawahilah kalimat ajakan tersebut. Nah, percakapan nanti itu berdasarkan teks yang di atas ini ya, bahwa mereka akan mengikuti pawai pakaian adat. Nah, perhatikan percakapan berikut. Nina dan Deli. Nah, Nina duluan. Ayo kita bersiap-siap untuk pawai pakaian adat, Del. Ayo, Nin, kata ibu, aku akan memakai kain songket. Bagaimana denganmu? Aku akan memakai kebaya. Apa itu songket, Del? Nah, songket adalah kain khas dari Sumatera Barat. Wah, aku belum pernah melihatnya. Mari kita ke rumahku, Nin. Akan kuperlihatkan kepadamu. Terima kasih, Deli. Nah, dari sini tadi percakapan ini kita disuruh untuk menggarisbawahi yang namanya kalimat ajakan. Coba diperhatikan kalimat ajakan yang ada di percakapan ini. Apakah ada? Iya, ada. Ya, perhatikan yang inilah. Yang pertama, ayo kita bersiap-siap untuk pawai pakaian adat, Del. Itu termasuk kalimat kajakan karena ada kata ayo. Yang kedua, ayo, Nin. Tuh. Yang ketiga, mari ke rumah kuning. Nah, ini semuanya adalah kalimat-kalimat ajakan. Ya. Nah, kamu juga sebagai siswa anak kelas 2 harus bisa nanti menentukan mana yang merupakan kalimat ajakan. Ya. Nah, berikut ada contoh lagi dari sebuah teks ya. Untuk kita tahu apakah untuk kita tahu untuk mengambil kalimat ajakan. Perhatikan ya. Nah, di sini tentang percakapan antara Edo dan juga Udin. Nah, Edo bilang, Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias. Loh, katanya datang si Edo. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan, datang Udin. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa? Ayo kita bantu mempanya, aku bantu. Nah, setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Nah, di situ kok langsung ya. Nah, di situ tadi langsung datang si Edo. Wah, terima kasih Din. Mari kita persiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, dari sini yang merupakan kalimat ajakan diperhatikan ya. Yang mesti garis bawahi berikut ini. Yang pertama adalah yaitu yang mana? Masih bisa kalian tahu? Iya. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ini adalah kalimat ajakan. Yang kedua masih ada enggak? Iya. Ayo aku bantu memompanya. Baru selanjutnya masih ada kah? Iya, yaitu mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, ini termasuk kalimat-kalimat ajakan. Jadi nanti kalian harus bisa menentukan kalimat ajakan dalam sebuah percakapan, ya, maupun dalam sebuah teks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, anak-anak kelas 2, mari kita lanjut lagi. Nah, di sini Nina ini bermain peran ya. Oke. Nina menceritakan persiapan pentas seni kepada Made. Bacalah percakapan Nina dan Made berikut. Nah, di sini ini termasuk subtema 3 ya. Pembelajaran ketiga ya. Nah, Nina. Apa yang akan kamu tampilkan di pentas seni nanti, Made? Aku akan menyanyi bersama Nin. Sepertinya menyenangkan. Lagu apa yang akan kamu nyanyikan? Lagu Menanam Jagung. Ayo kita ikut menyanyi bersama kami, Nin. Terima kasih, Made. Aku dan teman-teman akan menari. Kami akan latihan menari di panggung sekarang. Aku juga akan ke sana. Mari berangkat bersama nih. Nah, kalau dari sini yang termasuk kalimat ajakan mana? Oke, coba dicari sendiri ya. Nah, pada
percakapan di atas, Made mengajak Nina menyanyi dan berangkat bersama. Nah, situ tadi, ayo membuat percakapan tentang ajakan pada teman. Buatlah percakapan dengan temanku. Oke, di sini berdasarkan teks ini nanti apa? Kalau di situ sudah membuat apa ya? Kalau di sini di situ sudah ada kalimat ajakannya. Nah, coba nanti kamu garis bawahi. Nah, setelah itu nanti kamu buat sebuah percakapan dengan orang tua boleh, dengan saudara boleh, tapi di dalamnya harus ada kalimat ajakannya. Ya, nanti setelah itu boleh kamu peragakan sendiri tanpa melihat teks. Ya. Oke, nanti misalkan buat di KCR ya. Oke, perhatikan teks berikut ya di sini. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Nah, apa yang sebaiknya dilakukan Siti ketika dia melihat Lani menari? Nah, di sini menurutku sebaiknya Siti mengajak Lani untuk ikut latihan menari. Ya, buatlah percakapan antara Siti dan Lani. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Yang pertama, Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman. Nah, di sini disuruh kita untuk membuat sebuah percakapan. Nah, dan boleh kita peragakan, ya. Nah, inilah contoh percakapan antara Siti dan Lani diperhatikan. Nah, sini Siti, wah sepertinya seru, ikut, yuk Lan. Tapi aku malu sih. Nah, Siti, tidak apa-apa. Ini menguji mental kita supaya kita berani dan terbiasa di depan banyak orang. Datanglah, baiklah aku ikut. Mereka pun mendaftarkan diri ikut menari di acara sekolahnya. Nah, inilah contoh percakapan tadi ya. Di sini ada nggak yang merupakan kalimat ajakan? Ya, pasti ada ya. Nanti coba kamu cari sendiri lagi. Ya, Nak? Kita lanjut lagi. Oke, ini sampai di sini bahasa Indonesianya. Nah, dalam bahasa Indonesia ini kita itu mempelajari kalimat ajakan. Nah, kalau berikut adalah tentang berhitung ya. Perhatikan baik-baik. Tidak hanya anak-anak yang sibuk, ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Nah, diperhatikan bilangan 225 dan 252. 225 bentuk panjangnya adalah ratusannya 200, puluhannya 20, satuannya 5. Nah, di sini juga 252, 252. Nah, nilai angka pada tempat puluhan tidak sama ya, tapi pada tempat ratusan sama, sama-sama 200, puluhan tidak sama ya. Yang 20 lebih kurang dari 50. Dan juga nilai angka tadi, berarti kalau 20 ini kurang dari 50, maka hasilnya bagaimana? Iya, nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, itu tadi 200. Nilai angka pada tempat puluhannya yaitu 20 dan 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Masih diingat ya, Nak? Tentang kurang dari dan lebih dari. Nah, perhatikan perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Kalau dia bentuk seperti ini, mulutnya terbuka ke arah kanan, maka itu kurang dari. Kalau dia mulutnya terbuka ke arah kiri, itu lebih dari. Kalau dia sama dengan, berarti itu sama banyak. Ya. Nah, yang tadi ini harus dihafalin ya, Nak ya. Nah, jadi 225 bisa ditulis kurang dari 250 dengan simbol tadi. Berikut membuat kartu bilangan. Bahannya adalah kertas karton, baru spidol, dan gunting. Perhatikan cara membuat. Buatlah pola sesuai ukuran karton. Nah, di sini jiplak pada kata kosong, tuliskan angka 1 sampai 9 pada pola. Nah, gunakan kartu bilangan buatanmu untuk bermain dengan teman sebangkumu. Nah, ini seperti tugas yang kemarin ya, atau tugas prakteknya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah,
Ini tadi. Nah, perhatikan. Sini adalah simbol-simbolnya. Berarti di sini kita baca 123 kurang dari 456. 245 kurang dari 361. Dan di sini 526 lebih dari 349. 413 lebih dari 278. Dan di sini 251 kurang dari 364. Nah, inilah simbol-simbolnya, diingat ya. Kalau dia kurang dari simbolnya seperti ini, kalau lebih dari simbolnya seperti ini, ya. Nah, cara kita mengetahui kurang dari, kalau ini ratusannya aja 100. 100 itu kan lebih sedikit daripada 456. Nah, lebih sedikit itu artinya kurang dari, ya. Demikian juga 245 dan sebagainya. Oke. Bandingkan kedua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Tadi kan sudah tahu simbol-simbol dari perbandingan. Nah, coba kita lanjut lagi nih 349. Ini yang bentuk panjangnya 394. Nah, setelah itu, nah di sini ada kata kurang dari, berarti ini ratusannya sama. Sama-sama 300. Dan di sini yang berbeda adalah puluhannya. Di atas ini puluhannya 40, sedangkan ini bawah ini puluhannya 90. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, 40 itu, nah bilangan 40 kurang dari 90. Berarti kan kalau sudah seperti ini, berarti lambangnya adalah iya. Mulutnya terbuka ke kanan. Oke. Nah, berikut ini ada 300, iya 25, ini 532. Nah, kalau kita di sini kita sudah tahu dari ratusannya aja sudah berbeda. Maka kita tulis bilangan di sini kurang dari apa? Bilangan dari iya 300. Kita tulis di sini ya. Kurang dari 500. Nah, ini dipindahkan. Nah, jadi lambangnya seperti apa tadi? Iya, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bagaimana? Oke, 600. Nah, ditambah 60 tambah 8. Ini bentuk panjangnya 600 ditambah 60 ditambah 2. Nah, di sini kita sama-sama perhatikan. Kalau ratusannya sama 600, puluhannya juga sama 60. Yang berbeda apa? Satuannya berbeda. Kalau kita sudah lihat satuannya berbeda, maka 8 itu lebih dari atau kurang dari 2. Iya, kalau di sini sudah ada lebih dari, berarti ini angka 8 ya. Bilangan 8 lebih dari 2, maka di sini iya, adalah simbolnya yang mulutnya terbuka ke kiri. Ya. Oke, perhatikan selanjutnya. Di sini bentuk panjang 512. 500 tambah 10 ditambah 2. Ini 500 ditambah 20 ditambah 1. Nah, di sini udah ada kata kurang dari. Nah, kita ke 500 ini seratusannya sama. Ya, ratusannya sama 500. Nah, kalau di sini puluhannya baru berbeda. Nah, kurang dari. Kalau di sini sudah ada kurang dari, berarti di sini tulisannya apa? Iya, pintar. 10. Baru di sini 20. Berarti bilangan 10 kurang dari 20. Maka di sini mulutnya menganga ke atau terbuka ke kanan. Atau berarti 512 kurang dari 521. Oke. Itulah tadi ya penjelasannya. Nah, berikut ini adalah lengkapi titik-titik dengan tanda lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar, atau lebih dari ya. Nah, 278 sama dengan titik-titik 227. Nah, kita cari dengan menggunakan bentuk panjang. 278 bentuk panjangnya seperti ini, sedangkan 227 bentuk panjangnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa ratusannya sama. Dan yang berbeda adalah puluhannya. Di sini angka 70 dan 20, berarti 70 ini lebih dari atau kurang dari 20?
Iya, lebih dari 20. Berarti dibilang 70 lebih dari 20. Maka di sini kita tulis iya yang mulutnya terbuka ke kiri. Ya. Oke, bagaimana dengan ini? Nih 300 titik titik 315 titik titik 351. Maka kita cari lagi bentuk panjang dari 315 yaitu 300 ditambah 10 tambah 5. Sedangkan kalau 351 300 tambah 50 tambah 1. Nah, di sini kita tahu ya, ratusannya sudah sama. Ya, sekarang kita ke puluhannya. Puluhannya berbeda. Nah, baru kita lihat di sini bahwa 10 itu kurang dari atau lebih dari 50. Iya, kurang dari 50. Ya. Nah, berarti simbolnya iya, mulutnya terbuka ke kanan. Oke, contoh selanjutnya adalah 408 titik-titik 480. Nah, kita buat di sini bentuk panjangnya 400 ditambah 0 ditambah 8 karena dia puluhan, nolnya itu tidak ditulis 2 tapi 1 saja. Nah, 480, 408, 480 tambah 0. Ya, sini satuannya sudah sama, itu ratusannya itu sama-sama 400. Nah, sekarang yang berbeda adalah puluhannya. Di sini 0 dan di sini 80. Berarti dari sini kita sudah tahu bahwa 0 itu kurang dari 80. Maka di atas ditaruh simbol yang mulutnya terbuka ke kanan. Oke. Nah, itulah tadi. Sekarang contoh selanjutnya 777 dengan 707. Bentuk panjangnya sebagai berikut, diperhatikan, Nak. Nah, di sini bentuk panjangnya sudah dapat ya. Kita lihat ratusannya sama. Ya, sedangkan puluhannya berbeda. Ya, maka kita buat di sini berarti bilangan 70 itu lebih dari atau kurang dari? Ya, lebih dari 0. Ya, maka di atas menganga ke kiri. Ya. Oke. Nah, diperhatikan. Kalau yang ini bagaimana? Oke, diperhatikan bentuk panjangnya. Tanpa Miss sebutin, pasti sudah bisa ya, Nak ya. Oke, diperhatikan lagi. Nah, Miss-nya tanya, sekarang di sini yang berbeda yang mana? Ratusankah, puluhankah, atau satuan? Oke, yang berbeda itu adalah satuan. Kalau puluhannya sama-sama 900, ratusannya sama-sama 900, puluhannya sama-sama 40. Nah, di sini satuannya berbeda, ada 0 dan juga 9. Maka kita tulis bilangan 0 kurang dari 9. Maka di atas kita buat simbolnya terbuka ke kanan. Oke, anak-anak kelas 2, Miss harap sudah paham sampai sini ya. Nah, kalau yang ini cari sendirilah untuk latihanmu sendiri ya. Oke, ini untuk latihan sendiri saja. Oke. Nah, selanjutnya oke, di sini perhatikan sama dengan tadi. Pada acara peringatan Hari Karti Hari Anak, diadakan pawai pakaian adat. Setiap anak memakai nomor peserta. Nah, ini sudah nomor pesertanya adalah 125 dan 136. Ya, dalam 125 dan juga 136 ini, nah ada kita tulis ya, untuk membandingkannya kita tulis dulu dalam bentuk panjangnya. Di sini ratusannya sama, puluhannya berbeda. Maka 20 dan 30. Maka 20 ini kurang dari 30. Maka kita tulis 125 kurang dari 136. Nah, inilah contoh-contohnya tadi. Kurang dari ditulis yang mulutnya terbuka ke kanan, lebih dari yang mulutnya terbuka ke kiri. Jadi 125 kurang dari 136. Itu seperti ini. Atau 136 lebih dari 135. Ini kalau dibalikkan.
ya.